Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nun. Semoga kita semuanya tetap semangat ya, tetap ceria, dan kita harus selalu ingat bahwa Allah senantiasa melindungi kita, dan kita pun harus selalu meminta perlindungan kepada Allah agar kita tetap diselamatkan dunia dan diselamatkan akhirat. Oke. Kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas. Duduk siap. Siap. Sebelum saja kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Baik, berdoa sudah ya. Semoga dengan berdoa pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa lebih berkah dan lebih membawa kepada kemanfaatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, baik, berikutnya sebelum kita mulai kepada persepsi, ada baiknya Bapak mengecek dulu ini. Tidak hadir ada berapa orang? Ada lumayan ya, banyaknya. Ya, mudah-mudahan aja begini ya, yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya. Kemudian yang kebetulan sedang izin, ada keperluan, diberi keselamatan di perjalanan. Dan yang alfa yang tidak ada keterangan, mohon untuk diberi informasi dan diberi motivasi lagi biar lebih semangat lagi dalam belajar. Gitu ya. Nah, baik, berikutnya adalah Bapak akan sampaikan dulu ini hal-hal ini. Lihat di sini ya. Pernahkah Anda mengalami tindak kekerasan? Tidak ya? Nggak seneng ya, nggak enak ya tindak kekerasan itu. Kalau melakukan? Pernah nggak? Nah, kadang ya. Tapi nggak keras-keras amat kan? Semua. Mana yang lebih Anda sukai? Pasti itu ya, secara naluri manusia kita akan lebih suka sesuatu yang lemah lembut, yang enak, ya kan? Kita lihat dulu video. Oh ya, terima kasih. Pilih, kalau tidak kamu buang aja. Wan, pencuri tuan, kejar Wan, cepat Wan. Ampun Pak, ampun. Nggak apa-apa. Saya ngambil dari tempat sampah Pak. Udah nggak apa-apa. Ampun. Ini buah-buahan untuk siapa? Adik saya sakit Pak, karena lapar. Ya udah sini saya bantu. Kemana aja sih? Lihat tuh, pembeli banyak. Gak kasihan kamu sama Sari. Kamu kan jaga toko. Gimana sih? Dari tadi juga ditunggu. Baru kamu datang. Kalau nggak dapat, kenapa kamu nggak kembali aja? Karena ayahmu sudah menjaga toko dengan baik. Ternyata menolong itu apabila kita lakukan dengan tulus dan ikhlas, maka kita akan mendapatkan balasan terbaik. Karena sesuatu yang berasal dari hati akan dijawab pula oleh hati. Beda halnya kalau kita menolong karena ingin mendapatkan pamrih dari orang lain, maka yang akan kita dapat pun apa? Kepalsuan, kepura-puraan, ya. Bisa kita ambil pelajaran dari apa yang sudah kita simak tadi. Baik, sebelum kita lanjut kepada tujuan pembelajaran, ada hal yang perlu kita pahami. Kenapa kita harus belajar tentang berlemah lembut atau menghindarkan diri dari tindak
kekerasan. Tahu akibatnya ya apabila kita berbuat kasar kepada orang lain, akibatnya gimana? Akan bahaya, akan tidak baik. Rasulullah adalah orang yang paling lemah lembut terhadap para sahabat, bahkan terhadap orang yang non muslim sekalipun. Nah ini ya yang akan kita bahas nanti tentang kasus-kasus tindak kekerasan yang terjadi. Ada yang bisa memberi contoh tindak kekerasan yang sekarang viral di media sosial? Tawuran, bullying atau perundungan. Ada lagi bullying terhadap orang tua, uniko itu ya, usaha dipukolot. Nah itu ya, adu mulut atau saling menyerang ya antar netizen. Itu juga merupakan hal-hal yang sifatnya mengandung kekerasan. Kemudian kita juga akan mencari tahu, menganalisis penyebabnya apa, kok bisa itu terjadi. Kemudian kira-kira caranya bagaimana untuk mencegah hal tersebut. Kemudian ada nggak keterkaitan antara toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Kemudian nanti selanjutnya adalah menyimpulkan makna surat Quran surat Yunus yang sudah kita pelajari kemarin, serta surat Al-Maidah serta hadis tentang toleransi, kerukunan, dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Dan yang terakhir adalah nanti kalian mempresentasikan dan menyajikan keterkaitan dari 3 perkara tadi, yaitu pertama tentang toleransi, kaitannya dengan kerukunan, dan kaitannya terhadap menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Bagaimana, udah ada gambaran ya tentang apa yang kita pelajari? Silahkan diingat-ingat dulu, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sudah ya? Sudah. Ya. Alhamdulillah. Sudah. Terima kasih. Oke, siap. Kita lanjut. Nah, ini inti dari pembelajaran kita, yaitu tentang ini surat Al-Maidah bukan ayat 5, ayat 32, surat kelima ayat ke-32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna 'ala bani Israil annahu man qatala nafsan فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ini guna, tolong ditahan dulu bacanya. Inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun.
membacanya supaya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan berkah dari Allah. Nih. Oke, berikutnya ini. Nah, ini terjemahnya. Silakan, yang baca. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau kisah, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul-rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka telah selesai itu melampaui batas di bumi. Ya. Kita lihat dulu poin-poinnya. Pertama, ya, membunuh seseorang. Membunuh itu apa? Menghilangkan nyawa, bukan mencabut nyawa, menghilangkan nyawa, menyebabkan seseorang tercabut nyawa. Kalau yang mencabut nyawanya siapa? Ya, malaikat atas izin Allah. Siapa malaikat pencabut nyawa? Gitu ya. Dan lain sebagainya sampai akhirnya bahwa dijelaskan dalam ayat ini banyak di antara mereka yang melampaui batas. Melampaui batas itu berarti batasan-batasan aturan-aturan kemudian dilanggar. Itu maknanya, nanti silahkan kita akan analisis bersama. Sabtu kemarin, polisi menangkap satu terduga pelaku perundungan yang terjadi di SMP Plus Baitur Rahman, Kota Bandung, Jawa Barat. Tak hanya terduga pelaku, polisi juga memeriksa 5 saksi dan nomor satu tentunya ada faktor eksternal dan faktor internal ya. Kalau kita lihat mungkin dana eksternal adalah kontrol diri Mas Yasir di anak-anak yang masih sangat rendah sekali. Kasus yang viral ini yang ini di Tanjung. Kalau menurut Bapak masuk akal, ada anak-anak mungkin seusia kalian mungkin ya, SMA atau SMK, SMP, SD, SMP. Ini itu bayangkan kalau ini kalian itu ini oleh orang lain dibegitukan. Wah, itu sudah tidak bisa lagi dimaafkan ya perbuatan seperti itu. dua kelompok pemuda Minggu pagi terlibat tawuran di Car Free Day di Jalan Darmo, Surabaya. 3 orang pemuda berhasil diamankan polisi karena terbukti membawa senjata tajam. Suasana Car Free Day di Jalan Raya Darmo, Surabaya yang biasanya tenang Minggu pagi mendadak mencekam saat puluhan remaja terlibat tawuran. 2 kelompok pemuda yang tak diketahui dari mana asalnya ini tiba-tiba berlarian saling serang menggunakan senjata tajam di tengah kerumunan warga yang sedang berolahraga. Ya, ada berapa tayangan tadi? 3 ya. Yang pertama tentang, masih ingat? Perundungan. Itu bullying secara fisik ya, kalau yang pertama ya. Jadi dibullyingnya itu betul-betul secara fisik, dipukuli, dianiaya. Yang kedua, tawuran. Ketiga, tentang cyberbullying, pernetizenan gitu ya. Nah, posting foto kemudian dibully. Ini agak halus di videonya, yang lebih kasar itu pada dunia nyata. Bullying itu akan amat sangat keras sekali. Makanya harus hati-hati ya, bukan mulutmu harimaumu tapi jempolmu harimaumu. Makanya hati-hati kalau posting sesuatu. Yang kita akan diskusi ya. Kelompoknya silahkan, nanti ini ada berapa orang? Serah ya, nanti kalau hujan masuk. Siap. Ini Bapak bagikan dulu. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, 1 orang.
sudah kembali ke ruangan, berarti sudah ada 3 kelompok yang sudah berdiskusi tentang materi-materi yang tadi kita cari permasalahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israil bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Isi kandungannya, membunuh merupakan dosa besar. Membunuh seseorang tanpa alasan yang dibenarkan seakan-akan membunuh manusia seluruhnya. Memelihara nyawa manusia berpahala besar. Memelihara satu nyawa seakan-akan memelihara kehidupan seluruhnya. Iya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Ada yang menanggapi dari kelompok lain? Silakan. Saya dari kelompok 2, dari kelompok 3 akan menjawab menentukan cara untuk mencegah dan menghindari tindak kekerasan, yaitu mencegahnya itu bertoleransi, bersikap ramah dan rukun. Ya, baik. Jadi maksudnya adalah menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, keyakinan dan latar belakang, pengalaman dan kehidupan. ya, baik. Terima kasih, bagus ya. Kelas ini. Nah, itu tadi adalah tentang bagaimana kita cara untuk menghindari yang namanya tindak kekerasan dengan kita meningkatkan toleransi, kemudian membangun dan membina kerukunan, dan yang terakhir adalah dengan cara memagar diri kita ya. Apa tadi? Dengan ketakwaan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resi Sujayara. Saya akan mempresentasikan hasil tiga kelompok tadi. Ya. Yang ke-1 toleransi, menghormati dan menghargai perbedaan pendapat, keyakinan dan kelatar belakangan pengalaman dan kehidupan. Ya. Kerukunan, membina keharmonisan dalam perbedaan. Menghindarkan diri dari kekerasan, membiasakan diri untuk memelihara kebersamaan dan menjauhkan diri dari merusak. Ya, bagus ya. Nah, bentuk kekerasan itu ada 3 sebetulnya ya. Ada kekerasan fisik tadi ya yang dicontohkan sebagai penganiayaan. Kemudian ada kekerasan struktural dan kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis itu biasanya berbentuk cyberbullying tadi, perundungan online gitu ya. Menghina, menjelek-jelekan gitu ya, tidak menghargai orang lain, tidak bertoleransi, itu merupakan tindak kekerasan. Nah itu ya. Jadi intinya adalah dari 3 materi, submateri yang sudah kita pelajari tentang toleransi, kemudian tentang kerukunan, dan tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan, maka bisa kita simpulkan bahwa kita semuanya ingin hidup ini tentram, damai, dan harmonis. Tidak ada kekerasan, tidak ada pelecehan, perundungan, bullying,
Tapi kita bertoleransi walaupun berbeda-beda. Dah masuk ke postes sekarang. Silakan. Ya. Oke, sudah selesai? Alhamdulillah, terima kasih ya atas kerjasamanya. Nah, dan akhirnya kita sampai ke penutup dari kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Bapak ucapan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir dan semangat dalam belajar. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan yang akan datang, dan materi yang akan kita bahas adalah tentang meneladani Rasulullah dengan perilaku santun. Terima kasih ya. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan menjadi siswa ataupun peserta didik yang betul-betul bisa menghindari tindak kekerasan, bertoleransi, dan bisa selalu dan senantiasa membina kerukunan. Terima kasih. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.